Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Sabtu 9 September 2023. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita Tuhan. Buat Anda yang sedang sakit, sedang dalam permasalahan, Tuhan sendiri akan mengangkat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Mari kita dengarkan pembacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini di akhir pekan, Sabtu 9 September, saya ajak Anda merenungkan ayat embun sabda ini. Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Pertanyaan orang Farisi ini kemudian melahirkan ajaran dari Yesus yang menegaskan soal pentingnya nilai-nilai kemanusiaan di atas sebuah aturan atau hukum. Kita harus ingat, hukum atau aturan dibuat oleh manusia. Manusia adalah gambaran dan citra Allah sendiri. Dengan itu saya mau mengatakan bahwa nilai seorang manusia itu di atas aturan atau hukum. Karena apa? Karena manusia menciptakan hukum atau aturan untuk kebaikan bersama, untuk manusia itu sendiri. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini mau menggarisbawahi satu hal penting, yaitu dalam pelaksanaan sebuah hukum atau aturan, nilai-nilai kemanusiaan haruslah diperhatikan pada tempat yang pertama. Nilai seorang manusia melebihi nilai dari sebuah aturan atau hukum. Dapat dikatakan bahwa aturan atau hukum dibuat demi satu pelayanan kepada manusia dan demi kebaikan manusia itu sendiri. Seperti saya katakan di awal tadi. Harus ada kebaikan bersama dalam pencapaian dari hukum atau aturan yang dibuat. Atau dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sebuah hukum atau aturan, unsur belas kasihan juga harus diperhatikan. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, contoh, misalnya ada aturan bahwa para pengemis, orang-orang miskin yang biasa mengemis di jalanan, tidak boleh mengemis karena mengganggu kenyamanan dari orang-orang lain. Pertanyaannya, apakah yang harus dibuat supaya orang-orang ini bisa juga mendapat kenyamanan dalam hidup mereka? Perhatian apa yang harus diberikan kepada mereka? Unsur-unsur kemanusiaan, belas kasihan harus juga diperhatikan. Saudara dan saudariku terkasih, pertanyaan buat kita, bagaimana dengan perwujudan pelaksanaan aturan atau hukum dalam hidup kita sekarang? Apakah unsur-unsur kemanusiaan masih diperhatikan? Apakah nilai-nilai belas kasihan masih diperhatikan?
Ataukah masih sering jauh dari harapan Yesus? Masih sering terjadi penindasan dengan menggunakan nama aturan atau hukum? Sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita diajak untuk memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan. Sering berdalil hukum atau aturan, kita kemudian saling menjegal. Kita kemudian saling menindas. Kita kemudian ego dan mau menang sendiri, mau merampok bahkan orang lain dengan berlandaskan aturan. Hilang rasa kemanusiaan kita. Saudara dan saudariku, mari dalam pelaksanaan aturan atau hukum, kita selalu mengedepankan unsur kemanusiaan. Kita selalu mengutamakan nilai-nilai belas kasihan, terutama bagi kita para pengikut Tuhan Yesus. Perlu memang itu keadilan dalam hidup dengan adanya aturan. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah sendiri. Yesus datang untuk menunjukkan wajah belas kasih Allah. Maka kita juga dalam pelaksanaan aturan, hendaknya kita menunjukkan wajah belas kasih Allah itu. Kita ingat contoh, ya, ketika dalam Injil perempuan berdosa mau dihakimi. Ketika dia mau dihakimi dengan melemparkan batu padanya, Yesus katakan, siapa yang tidak berbuat dosa, hendaknya ia lebih dahulu melemparkan batu. Yesus masih mau memberi kesempatan pada perempuan ini untuk berubah. Hemat saya, aturan menolong kita agar dengan keadilan lewat aturan tersebut membawa satu perubahan dalam hidup seseorang atau dalam hidup masyarakat. Dengan adanya unsur belas kasih di dalam aturan tersebut. Saudara dan saudariku, semoga dalam pengamalan aturan, pengamalan hukum, nilai-nilai belas kasih, nilai-nilai kemanusiaan tidak kita lupakan. Dan dengan berkat dan rahmat Tuhan, semoga kita dimampukan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami hari ini. Tuhan, dengarkanlah segala pengharapan kami hari ini. Tuhan, bantu kami untuk setia padamu. Amin. Saudara dan saudariku, salam sukacita buat Anda semuanya hari ini. Untuk segala pekerjaan, usaha Anda hari ini, semuanya dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam dalam Sang Sabda untuk Anda semua. Amin.